Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fams, perkenalkan aku Roland. Senang sekali aku mau menyapa dulu para fams pagi ini. Senang banget karena ini kebetulan IG Live pertamanya Fams Guide. Dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber kita yang harapannya banyak banget kasih insight dan ilmu buat kita para orang tua. Dan tentunya harapannya next IG Live berikutnya di Famscat juga tentunya memberikan ilmu yang baru dan penyemangat juga untuk para orang tua. Nah, pagi ini aku akan ngobrol dengan salah satu kontributor Safe Kids Indonesia. Apa sih Safe Kids Indonesia itu gitu ya? Dan tema pagi ini adalah jaga keselamatan anak, strategi efektif yang wajib kamu ketahui. Karena sebenarnya topik ini itu berangkat dari keresahan atau pengalaman aku pribadi sebagai orang tua yang kadang tuh mengabaikan rules atau mengabaikan hal-hal yang menurut aku tuh nggak penting tapi ternyata penting banget buat keselamatan anak. Sesimpel car seat, sesimpel baca peraturan di playground gitu ya. Jadi hari ini kita belajar banyak sama Mbak Tiara Prasilika Haloho dari Safe Kids Indonesia. Oke, kita segera join aja, invite Mbak Tiaranya. Dan oh ya, untuk fans yang mau nanya-nanya boleh banget. Oke, halo semuanya. Terima kasih yang sudah join IG Live pagi ini. Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Rolen? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aku senang banget, terima kasih atas waktunya untuk Safe Kids Indonesia udah mau diajak IG Live bareng sama Fams Guide ya Mbak. Ih, senang banget loh. Kita di IG Live pertama ya, perdananya Vibes Guide lagi ya. Wah, terima kasih udah undang Safe Kids. Thank you. Mbak, sebelum kita Hmm, mulai-mulai, boleh dong perkenalkan diri dan juga jelasin Safe Kids Indonesia tuh apa sih gitu. Mungkin masih banyak orang tua yang belum tahu nih gitu, padahal bagus banget gitu konten-kontennya. oke. Mungkin untuk followers ya Vibes Guide ya yang belum pernah kenal dengan Safe Kids Indonesia ya. Jadi Safe Kids Indonesia ini kita berangkat dari sebuah komunitas sebenarnya. Di tahun 2015, komunitas ini yang kita isinya nih adalah parents-parents gitu ya, yang sama-sama concern mengenai isu tentang keselamatan anak nih, terkait dengan apa namanya pencegahan cedera yang tidak disengaja gitu ya, atau unintentional injury. Konsepnya jadi bukan keselamatan yang terkait penculikan gitu ya, ini lebih keselamatannya terkait pencegahan cedera. Nah, um, jadi visi kita adalah kita pengen menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah apa namanya dan juga bebas cedera pada anak gitu. Kita banyak melakukan edukasi gitu ya terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, ke sekolah juga gitu ya, ada seminar, workshop, termasuk juga kita melakukan collab-collab gitu ya, kolaborasi IG Live seperti ini supaya semakin banyak para safe parents, kita menyebutnya safe parents gitu ya, dan juga fans yang semakin concern gitu terkait dengan isu keselamatan anak dan keluarga gitu. Oke, terima kasih. Soalnya beberapa kali tuh aku lihat kontennya kayak penggunaan car seat, edukasi Mm-mm, dan semacamnya itu kan sebenarnya penting dan gak semua orang tua itu menganggap itu hal penting gitu ya kan Mbak ya. mm-mm. Termasuk aku gitu banyak banget hal-hal yang aku anggap remeh tapi anggap bahaya gitu kan. Oke, terima kasih. Iya. Kita ya mungkin untuk fans dan safe parents sudah nggak sabar nih buat apa namanya mendapatkan ilmu dari Mbak. Oke, yang pertama nih Aduh, iya Bu, Mbak, aku kita ngobrol aja ya. santai. Jangan serius-serius banget. Ini hari Minggu loh. Minggu loh ini. Minggu tentang keselamatan anak juga. Iya loh, berat banget ini enggak deh. Oke, Mbak, boleh dong Mm-mm, Mbak, deh kita mulai dulu gitu. Gimana sih mm-mm. cara membuat rumah, lingkungan rumah tuh aman? Karena kan tentu pasti semua dimulai dari rumah gitu ya. Nah, tapi Betul. dibilang tuh lumayan banyak juga terjadi kecelakaan atau yang minor-minor gitu ya. Itu tuh ada di dalam rumah gitu kan. Kayak misalnya Mm-mm. anakku kejedot ujung atau misalnya hunian rumah safe parents atau FEMS yang misalnya di lantai tinggi itu kan hal-hal yang sebenarnya harus sekali gitu ya. Boleh nggak sih Mbak dijelaskan? Oke.
Ini seru nih, karena memang salah satu concern Safe Kids itu memang keselamatan di rumah. Jadi kita biasanya membagi menjadi tiga ya. Jadi keselamatan di rumah, di perjalanan, dan di tempat aktivitas anak. Nah, jadi itu adalah tiga area yang memang apa namanya akan menjadi concern kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, yang di awal adalah di rumah. Benar banget nih yang Mbak Roland bilang. Sebenarnya tanpa kita sadari, rumah ini harusnya menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anak gitu ya. Justru sebenarnya banyak banget nih kalau dibilang minor-minor insiden gitu ya di rumah ya terhadap anak-anak gitu. Dari yang mulai kepleset lah, kejedot, mungkin dari yang minor sampai yang amit-amit ya bisa terjadi fatality di rumah sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara apa yang perlu kita siapkan gitu ya, gimana cara kita bikin rumah jadi lingkungan yang aman buat anak, yang pertama itu adalah gimana kita dulu nih sebagai orang tua punya mindset terhadap keselamatan itu sendiri gitu. Kalau kitanya sendiri belum ada concern atau kepedulian ke arah sana gitu ya, gimana kita mau menciptakan rumah yang aman untuk anak-anak gitu. Jadi para moms and dads, safe parents nih kita harus kompakan dulu nih sama suami ya. Kita mau bikin rumah kita nih aman ya untuk anak-anak kita gitu. Nah, setelah kita udah punya mindset terhadap tentang safety, kemudian kita coba adjust secara fisik gitu ya rumah kita. Kita sesuaikan lagi apa namanya kondisi rumah kita. Nah, metode yang sering dipakai oleh SKI atau Safe Kids ini yang sebenarnya metode ini kita ambil dari industri karena kalau kita bicara safety kan awalnya di industri ya biasanya yang cukup familiar dengan keselamatan gitu ya. Kalau di industri ada yang namanya HIRA DC atau Hazard Identification, kemudian apa risk analysis gitu ya, determining control. Oleh SKI kita simplify nih, kita kenalkan dengan metode yang namanya metode anak supaya safe parents, FAMS, para orang tua yang awam di luar sana mudah untuk memahami dan juga mengimplementasikan. Nah, metode anak itu apa sih? Metode anak ini sebuah akronim, Mbak Roland. Jadi A-nya itu adalah amati bahayanya, kemudian N-nya nilai risikonya, A yang kedua adalah ambil tindakan, dan K-nya itu adalah komunikasikan. Nah, metode anak ini bisa dipakai di mana aja nih? Tadi, mau di rumah, di perjalanan, ataupun di tempat aktivitas gitu. Kalau kita ngobrol di rumah, tadi ya, kita mulai dulu mengidentifikasi bahaya apa sih yang ada di rumah kita. Tadi kalau Mbak Rolen sempat bilang, anak-anak mungkin kayak lantai yang licin bisa gampang kepleset gitu ya di area kamar mandi. Di area kamar mandi bahayanya ada bahaya licin gitu ya. Kemudian kita lihat risikonya, lalu kita ambil tindakan apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita berikan apa namanya karet yang anti licin gitu ya, atau menggunakan mungkin tegel yang memang tidak licin gitu untuk di kamar mandi. Ini mungkin kalau buat referensi yang lagi bangun rumah gitu ya, kita memikirkan rumah yang ramah anak seperti itu. Kemudian kalau kita huniannya juga 2 lantai, ada tangga di situ ya, kita bisa memikirkan, oh ada bahaya ketinggian nih, anak aku bisa jatuh, kemudian apa ya yang bisa kita lakukan nih, tindakan apa yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa pasang pagar pengaman gitu ya, jika anak kita usianya memang di bawah 2 tahun. Karena ternyata pagar pengaman itu pun ada usianya, Mbak. Jadi kalau yang saya pelajari, ternyata untuk anak-anak di atas usia 2 tahun, justru pagar pengaman itu akan menjadi risiko baru lagi, gitu. Iya, jadi dan kan yang banyak digunakan di Indonesia adalah biasanya pagar pengaman yang kita bisa temui di e-commerce tuh yang pressure mounted ya, yang biasanya cuma ditekan gitu ya, jadi bukan yang dibor ke dinding. Nah, itu sebenarnya kurang begitu disarankan kalau berdasarkan dari apa namanya asosiasi home safety gitu ya, karena itu sebenarnya kurang begitu aman. Karena terjadi juga Mbak sama anak saya sendiri gitu ya, anak saya goyang-goyangin dan ternyata kendor, anak saya jatuh. Itu ada berapa anak tangga. Jadi itu sempat terjadi juga. Saya pikir sudah mengamankan, ternyata justru jadi ada risiko baru gitu. Terus kemudian itu tadi setelah kita amati ada bahaya apa, kemudian kita nilai risikonya, kita ambil tindakan yang perlu kita ambil ya di rumah gitu ya. Kalau misalkan di rumah nih
anak kita masih kecil, tadi ujung-ujung meja perlu diamankan, diberikan apa namanya bumper gitu ya, supaya nggak kejedot gitu. Itu bisa kita lakukan. Jadi para self parents kan beda-beda nih ya, kondisi di rumah masing-masing kita bisa lihat gitu ya, kita nilai lagi bahaya dan risiko yang ada di rumah. Termasuk juga kita ada salah satu tools yang kita coba edukasi juga ke self parents ya, ada yang namanya 4S, 5S. Kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Udah sekarang udah enggak ya, sekarang isi piringku. Ya, uh, Kalau di Safe Kids itu kita ada yang namanya 4 selamat 5 sempurna. Jadi kita apa namanya ada 4 skill yang perlu dimiliki oleh safe parents kalian. Nah, dengan kita memiliki skill ini adalah sebenarnya salah satu tindakan A-nya tadi dari metode anak ya, kita ambil tindakan dengan mengequip diri kita sebagai parents apa namanya dengan skill-skill yang perlu kita miliki gitu. Jadi ada 4 skill yang perlu dimiliki nih Mbak di sebagai orang tua. Yang pertama adalah skill untuk memadamkan api, karena di rumah ada dapur, ada bahaya kebakaran di sana, gitu ya. Kemudian skill yang dua adalah skill atau pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini nggak cuma untuk anak-anak, tapi juga bisa kepada orang di rumah gitu ya, kepada orang dewasa juga, kepada pasangan atau ada orang tua gitu ya. Kemudian juga skill mengendarai dengan aman, berkendara dengan aman. Tadi ini terkait dengan penggunaan car seat, bagaimana kita bisa mengemudi dengan aman. Dan juga skill yang keempat adalah skill untuk berkomunikasi, berkomunikasi yang aman dengan anak-anak gitu. Nah, komunikasi yang efektif, sorry. Jadi kita gimana cara mengkomunikasikan terkait keselamatan ini dengan anak-anak dan maupun orang-orang di sekitar gitu. Nah, akan lebih sempurna lagi jika kita memiliki safety tools gitu untuk di rumah ya. Kita bisa lengkapi dengan tadi ada kotak P3K atau juga dengan alat pemadam api di rumah. Kemudian mungkin kita bisa lengkapi dengan tools lain seperti fire detector gitu ya di area dapur. Dan juga dengan ada yang namanya kita sebut dengan go bag atau tas yang untuk siap siaga bencana. Nah, nanti kita bisa obrolin lebih lanjut deh tentang itu. Gitu. Oke, makasih Mbak. Aku tadi kayak kuliah, aku nyatet semua omongannya Mbak. Ya, kepanjangan ya? Seru banget. Ternyata itu, oke. Jadi aku pikir tuh what to do untuk kayak menciptakan rumah yang aman itu, aku pikir kayak semua in general tuh wajib punya A, B, C. Ternyata tuh harus diamati dulu karena setiap hunian itu beda ya Mbak. Jadi bisa jadi ya rumah apa namanya tidak memiliki hunian yang lebih dari satu lantainya ya tidak perlu pagar yang mungkin seperti orang-orang gitu ya. Terus mungkin dapurnya seperti apa atau kamar mandi lantainya ternyata pemilihan keramiknya lebih mudah licin dan lain itu ternyata beda gitu ya. Jadi harus amati dulu kebutuhan kita ya Mbak ya. Betul. Oke. Empat sehat lima sempurnanya sangat sangat ini banget. Empat selamat. Pengen belajar memadam kebakaran aku tadi Mas dengar. Nanti siapa Mbak kayak gitu-gitu nanti kalau ada kelas boleh ya di info-info ke Fams Guide. Kalau untuk kelas seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti kalau tadi udah harus punya nih tools-toolsnya gitu kan kayak P3K gitu, terus kayak misalnya ada fire detector dan lain-lain. Mungkin kita ke basic dulu yang paling mudah deh P3K gitu yang harus kita punya di rumah tuh yang wajib banget itu apa sih gitu? Untuk kotak P3K ya, ini sebenarnya kita sebenarnya menyarankannya bukan berbentuk kotak, Mbak. Kalau dari Safe Kids, kita menyarankannya adalah apa namanya first aid bag. Jadi berbentuk bag, aku lagi nggak pegang lagi. Jadi dia bentuknya seperti tas gitu ya, yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena ini sebenarnya lebih memudahkan kita jika terjadi sesuatu, kita nggak harus bolak-balik gitu, ngambil apa namanya untuk melakukan pertolongan pertama gitu ya. Jadi bisa kita bawa, misalkan anak kita lagi main sepeda nih, jatuh di depan rumah, kan nggak mungkin ya kotaknya kita angkut gitu ke depan rumah gitu. Ya, jadi ini lebih mudah, misalkan kotaknya itu ada di lantai 1, ada kejadian di lantai 2 gitu ya. Jadi kita nggak harus angkut-angkut kotaknya, tapi lebih mudah secara mobilitas.
Kemudian kalau terkait isinya sebenarnya standar dari apa namanya first aid bag gitu ya. Jadi biasanya di situ ada perban gitu ya, kasa, kemudian juga ada apa namanya untuk antiseptik, cairan antiseptik biasanya untuk membersihkan area di sekitar luka, kemudian kompres, elastic bandage gitu ya, dan apa namanya mungkin kalau ada yang bisa menggunakan juga misalkan ada bidai gitu ya. Jadi tapi mungkin hal seperti itu kalau misalkan ada penanganan patah tulang dan lain-lain mungkin kita bisa belajar dulu gitu kali ya, selain memiliki alatnya kita juga melengkapi dengan skill untuk melakukan pertolongan pertama seperti itu. Kalau perlengkapan P3K sebenarnya udah mudah sih Mbak ditemui gitu ya, kalau kita mau beli di e-commerce pun ada, safe kits pun sebenarnya ada juga gitu, kita sempat provide juga untuk first aid bag gitu ya. Jadi mudah untuk ditemukan, mudah untuk dibeli, nggak ada salahnya kita punya di rumah gitu ya, satu di rumah, satu di kendaraan kita gitu ya. Jadi jika terjadi sesuatu kita nggak kebingungan gitu ya, nyari-nyari gitu. Kalau bisa mau punya stok 3, 4 di rumah juga nggak apa-apa gitu. Cuma tapi yang perlu diperhatikan sama safe parents atau fans juga, di kotak obat-obatan gitu ya atau di first aid bag itu kan pasti ada yang namanya tanggal kadaluarsa. Jadi alhamdulillah kalau nggak pernah kepake, tapi jangan sampai ketika mau digunakan ternyata sudah kadaluarsa. Jadi itu juga jangan lupa dicek gitu. Jadi kalau ada obat-obatan atau di perlengkapan P3K di rumah, minimal 1 tahun sekali kita cek gitu ya untuk tanggal kadaluarsanya. Oh, Gitu. ya itu notes ya. Kadang tuh kita lupa, dipikir udah ada stok, pas lihat expired, kita nggak pernah ngecek ya. Ya, alhamdulillah berarti nggak kepake selama ini ya, gitu ya. Pakai, padahal pas lihat lo beli juga karena expired. Oke, tadi P3K-nya gitu ya. Kalau misalnya benda-bendanya nih yang nggak boleh ada di jangkauan mudah untuk dijangkau untuk anak gitu maksudnya. Jadi benda-benda apa aja nih yang nggak boleh nih deket, mudah banget dijangkau sama anak karena sangat-sangat berbahaya. Nah, kita balik ke metode anak lagi nih, Mbak Rolen, gitu ya. Di rumah kita sama di rumah teman kita mungkin beda, gitu ya. Tapi yang pasti yang perlu kita coba kita identifikasi adalah yang pertama usia anak kita berapa di rumah. Karena beda usia anak, beda fase perkembangannya, mungkin beda juga bahaya yang akan apa namanya ya bahaya yang mungkin akan dihadapi oleh anak atau risiko terhadap anaknya gitu. Nah, kita bisa memetakan lagi nih tadi kalau kita lihat usia anak kita nih masih balita gitu ya di rumah, berarti ada benda-benda tajam di area dapur itu atau barang mudah pecah belah itu bisa kita tempatkan di tempat yang tidak mudah untuk diakses oleh anak seperti itu. Kemudian juga benda-benda panas gitu ya, itu juga bisa dikenalkan ke anak, dikomunikasikan gitu. Kalau memang tidak bisa atau apa ya tidak bisa dijauhkan dari jangkauan, jangan lupa ada yang namanya tadi K-nya, komunikasikan gitu ya. Kita bisa ajarkan anak dan dikomunikasikan. Kemudian benda-benda yang mudah jatuh gitu, seperti kalau di area living apa namanya di area ruang keluarga gitu ya, ada televisi. Biasanya kalau bisa ketika kita punya anak yang masih kecil itu dikasih bracket ke dinding supaya tidak mudah jatuh gitu. Ya, kemudian cermin-cermin gitu ya, kalau bisa itu juga semua di namanya jangan, kalau emang sih kalau buat estetik bagus ya gitu ya, yang standing mirror gitu ya buat OOTD. Coba kalau punya anak masih kecil, mungkin cerminnya yang dikaitkan ke dinding gitu ya, supaya nggak mudah kesenggol jatuh gitu. Kayak vas-vas bunda yang bagus-bagus ya, yang kristal-kristal, tolong disimpan dulu gitu kalau anaknya masih kecil-kecil gitu. Tadi mungkin mengamankan apa sudut-sudut mejanya yang tajam-tajam gitu ya. Kemudian yang suka kita luput juga nih Mbak Rolin, biasanya kalau anak kita masih kecil dan dia masih fase yang oral gitu ya, dia tuh biasanya suka ngambil benda-benda kecil dimasukkan ke dalam mulut atau bahkan ke lubang-lubang hidung gitu ya. Nah, ini kita nih sebagai orang tua mungkin udah ini ya harus lebih detail gitu ya
kita lihat dulu nih kalau apa namanya benda-benda yang berserakan yang kira-kira agak berbahaya buat anak kita gitu. Kayak gitu sih Mbak, kurang lebih. Oke. Jadi mungkin fans yang sama safe parents yang lagi bangun rumah gitu, mungkin harus diperhatiin. Apalagi kalau anaknya juga apalagi expecting anak gitu ya, mau usia udah mulai mau jalan, merangkak dan lain-lain, mungkin harus diperhatikan lagi lingkungan rumah ya Mbak ya. Iya betul. Jadi kalau ada fans yang komen kalau kaca di dinding anaknya protes katanya, dia juga pengen ngaca anaknya. Kacanya yang gede ya Bunda ya, yang sampai bawah gitu kalau bisa ya, biar kelihatan sekeluarga bisa foto bareng. Oke, Mbak mungkin agak mundur sedikit nih ya, menyambung dengan area rumah gitu kan. Akhir-akhir ini kan ada berita duka gitu ya, ada anak yang tenggelam, gitu meninggal di saat berenang gitu ya. Biasanya tuh banyak ya beberapa kasus yang meninggal saat berenang justru di kolam renang rumah gitu. Nah itu mungkin sih apa ya what to do-nya untuk safe parents mungkin yang memang sih kayaknya cepat ya kejadiannya ya, mungkin kita nengok sedikit lagi meleng pas balik mungkin ya nggak tahu gitu ya Mbak ya, tapi mungkin ada nggak sih sesuatu yang yuk kita bisa gercep gitu ya untuk menolong si kecil gitu saat dia sudah terlihat tenggelam gitu. Oke, ini ya kami juga dari Save Kids Indonesia juga turut berduka ya dengan kondisi atau dengan kejadian-kejadian yang cukup sering sekali terjadi gitu ya, kasus anak-anak tenggelam baik di kolam renang umum, di kolam renang rumah, bahkan ada kejadian di kolam ikan yang cetek loh Mbak di rumah. Betul. Itu ya, ya memang karena kondisi apa namanya air ini memang nggak bisa kita anggap remeh gitu ya. Dan kalau kita bicara penanganannya memang harus sangat cepat karena ketika kondisi anak tenggelam atau itu memang apa ya, kalau kita sempat pernah juga IG live gitu ya dengan salah satu dokter anak, karena dengan dalam jangka waktu hanya sekitar kurang dari 5 menit itu udah bisa terjadi kerusakan otak pada anak gitu ya, lebih dari 10 menit itu sudah terjadi kerusakan permanen dan bahkan sudah bisa terjadi fatality seperti itu. Nah, mungkin kalau kita bicara penanganan, kita kembalikan kepada supervisi gitu ya. Ini tanpa mendiskreditkan siapapun gitu ya. Ini adalah sebuah reminder kali ya untuk ke semua orang tua gitu ya. Ketika anak bermain dengan air, kita nggak bisa anggap remeh walaupun kedalamannya hanya cetek gitu. Karena ketika anak itu apa ya, dia biasanya kita anggap oh kolamnya cetek kok, bahkan kayak kolam ikan kan cetek banget gitu ya. Ketika dalam kondisi panik, anak-anak itu bahkan dia bisa lupa gitu bagaimana caranya untuk dia membalikkan badan gitu ya. Nah, ini di sini memang salah satu kunci ketika anak bermain dengan air itu adalah supervisi. Dan salah satu yang sering kali terjadi adalah menganggap kalau di kolam renang umum biasanya kita menganggap banyak sekali banyak orang kok, banyak yang ngeliatin anak-anak kita gitu ya. Padahal nggak gitu. Ketika di tempat ramai, justru biasanya orang-orang nggak ada yang peduli sama sekitarnya, gitu ya. Dan biasanya yang sering terjadi adalah orang tua udah memakaikan anak pelampung, gitu ya. Terus, udah anakku aman. Dia bisa nungguin di pinggir, misalkan bisa sambil baca buku, atau bisa sambil scrolling Instagram, TikTok, gitu ya. Jadi, akhirnya jadi minim supervisi terhadap anak. Kadang-kadang ngerasa anakku udah bisa berenang kok, jadi udah santai aja gitu. Padahal supervisi ini atau pengawasan adalah salah satu kuncian yang sangat penting. Benar, karena hanya hitungan detik mungkin ya kita meleng sebentar, tiba-tiba anak kita atau misalkan kita ada anak lain yang mungkin yang tanpa pengawasan bisa terjadi sesuatu seperti itu. Jadi kalau bisa safe parents, moms and dad ketika bermain dengan air khususnya pada anak-anak, kita melakukan pengawasannya ini 100% gitu ya. Jadi kalau misalkan playdate gitu ya dengan teman-teman, mungkin kalau mau gantian sama teman-temannya bisa nih gitu ya. Yang penting mata kita harus selalu bisa menguasai anak-anak gitu ya. Misalkan, oke 15 menit gue ngeliatin anak-anak lo ngobrol, atau kita ngobrol tapi mata kita harus tetap ke anak-anak gitu ya. Jangan sampai kita lengah sama sekali nggak ngeliat anak-anak kita. Nah, kalau kondisinya kolam renang di rumah,
ini sebenarnya salah satu yang mungkin yang perlu kita assess atau kita nilai gitu ya sebagai orang tua ketika kita ingin memiliki kolam renang di rumah. Apakah anak kita memang sudah cukup usianya, sudah paham. Jika anak kita memang masih kecil, mungkin bisa diberikan pagar pengaman yang tidak bisa dia akses. Kalau dikasih pagar tapi dia bisa keluar masuk ya sama aja ya, gitu. Jadi pagar pengaman yang anak-anak juga tidak bisa akses dengan mudah ke dalamnya. Kemudian tidak ada, mungkin nggak dikasih pagar, tapi di dalamnya ada pelampung-pelampung atau ban-ban yang lucu. Jadi anak-anak penasaran, dia pengen masuk sendiri gitu ya. Itu selain faktor ini faktor dari apa namanya pengamanannya gitu ya. Selain dari supervisi yang paling utama. Dan jika terjadi kondisi darurat di air seperti kita melihat anak yang mungkin tenggelam gitu ya. Yang pertama adalah kita harus ingat dulu kita sendiri mampu berenang atau tidak. Jangan sampai kita ingin menolong, akhirnya menciptakan ada 2 korban baru, gitu. Jadi kita assess dulu nih, kita juga bisa menolong atau tidak. Jika kita sendiri tidak bisa menolong, kita bisa minta bantuan ke sekitar, gitu. Atau mungkin kita bisa melemparkan pelampung atau apapun yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita juga tidak apa namanya menambah risiko dengan kita ikut membantu padahal kita sendiri tidak bisa berenang seperti itu. Nah, jadi ini mungkin salah satu juga yang perlu bisa kita gunakan metode anak nih Mbak. Lagi-lagi ya, ketika ini kan kalau kita bicara di tempat aktivitas, salah satunya di area kolam renang, ketika kita masuk area kolam renang, kita bisa nilai bahayanya apa gitu. Bahaya jelas ya, ada bahaya tenggelam, seperti itu. Cuma kita nilai risikonya juga di sini ada lifeguard nggak di kolam renang ini gitu ya. Kemudian situasi kolam seperti apa, sedang ramai atau tidak, seperti itu. Dan kita bisa menilai juga skill anak kita dalam berenang seperti apa, dia sudah bisa berenang atau belum, seperti itu. Kemudian kita komunikasikan juga nih. Nah, kalau ambil tindakannya, mungkin salah satu ambil tindakan yang perlu kita ambil adalah kita melengkapi atau kita menambahkan skill kepada anak kita. Anak kita bisa kita kursuskan berenang gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana how to survive gitu dalam air. Karena kadang-kadang bukan ketika saat berenang aja Mbak. Ketika kita sedang bermain di area kolam renang, mungkin dia kepleset ke area kolam atau mungkin sedang bercanda dengan temannya kedorong ke dalam kolam, itu juga meningkatkan risiko. Seperti itu. Oke. Aku Sampai tahan ngebayangin. nafas loh Mbak Roland ya. Sampai tahan nafas. Oke, semoga kita itu ya supervisi sih. Memang kadang tuh kita Benar. kebayangnya itu ya udah pakai pelampung. Aku juga pun masih kayak gitu tuh, Mbak. Kalau misalnya udah sama ayahnya, aku pikir oh dia udah aman gitu kan. Kadang terus udah pakai pelampung di tangan gitu, oh dia udah bisa. Terus cetek banget, oh udah aman. Nah itu tuh memang nggak boleh lengah sedikit gitu ya. Semoga kita Benar. pasang lagi. Oke. Nah sekarang kita tadi udah di rumah, sekarang kita mau pergi nih, mau pergi Ah, mau keluar rumah nih sama keluarga gitu. Langsung deh mulai kita pentingnya karsit Mbak apa gitu. Kalau di luar negeri kayaknya itu wajib gitu kan. Wajib banget bahkan ada rusnya kalau nggak pakai ada konsekuensinya ada semacamnya. Sedangkan kalau di kita kan nggak begitu ya, nggak begitu concern seperti itu. Jadi banyak orang tua yang tidak terlalu memprioritaskan gitu. Apa sih Mbak pentingnya dan bahayanya nih sebenarnya? hmm. Kalau bicara karsitnya agak yang gitu ya. Pasti gitu. Iya, Kan itu memang challengingnya sangat iya, besar. karena cukup challenge untuk penggunaan karset ini di Indonesia yang tadi again belum ada regulasinya gitu ya. Karena ketika udah ada regulasi orang mau nggak mau jadi pakai gitu ya, seperti dulu penggunaan seat belt gitu ya. Karena belum ada regulasinya, orang menganggap itu tidak terlalu penting. Kedua, ada juga orang yang menganggap hanya gaya-gayaan. Ah, gaya doang nih, pakai karsit, bisa beli ya, gitu kan. Duh, mama julid banget sih. cuma, cuma kalau kita bicara pentingnya car seat, karena sebenarnya seat belt mobil itu tidak didesain untuk anak-anak gitu. Jadi ketika kita sebagai orang tua sudah aman duduk di mobil menggunakan seat belt, lalu apa yang terjadi dengan anak kita? Apakah kita sebagai orang tua sudah mengamankan anak kita gitu kan? Kalau dengan seat belt sebenarnya karena memang peruntukannya bukan untuk anak-anak, jadi sebenarnya tidak akan efektif untuk
memberikan pengamanan kepada anak jika terjadi kecelakaan ataupun ada rem mendadak seperti itu ya. Bahkan bisa menimbulkan risiko baru Mbak Roland gitu, karena ada kasus ketika anak menggunakan seat belt yang sebenarnya bukan peruntukannya, tali seat belt itu dia tidak jatuh tepat pada pundak, justru dia ada di leher. Ketika terjadi rem mendadak kecelakaan, justru tali seat belt ini bisa melukai area leher anak seperti itu. Oh, mungkin bisa seat beltnya dikebelakangin aja, pakai yang di lap beltnya aja. Nah, karena lagi tidak didesain untuk anak ya, jadi sebenarnya jadi pengamanannya tidak efektif gitu. Yang mungkin nanti Safe Parents bisa lihat-lihat nih di Instagramnya Safe Kids, kita udah sering banget posting terkait dengan car seat gitu ya, kenapa sih kita perlu pakai car seat dan lain-lain. Karena dalam kondisi mobil berjalan gitu ya, ketika dilakukan pengereman mendadak atau terjadi tumbukan atau tabrakan, berat tubuh kita ini tidak akan berkali lipat seperti itu. Jadi ada perhitungannya nih Mbak. Misalkan kita ngerasa sebagai orang tua, oh di pangku aja, di pangku juga aman kok, aku bisa nih meluk anak aku gitu ya, nggak usah pakai car seat gitu ya. Jangan salah, surveillance, karena ketika terjadi pengereman mendadak, ada daya dorong ke depan, itu mungkin anak bayi yang beratnya 5 kilo, itu bisa dalam kondisi tabrakan itu, berat tubuhnya akan berkali lipat. Kalau nggak salah mungkin bisa sampai menjadi 60 kilogram. Nah, mungkin ya, kalau saya harus hitung lagi nih. Nah, hal seperti itu mungkin tidak akan memungkinkan orang tua untuk bisa tetap memegang bayinya. Nah, apa yang terjadi, bayi itu akan bisa menjadi seperti peluru gitu ya, dia bisa terlempar ke sana kemari. Itu kan hal yang sangat tidak kita inginkan ya sebagai orang tua. Jadi mindsetnya sebagai orang tua kita kembalikan bahwa kita kan ingin anak kita aman ya, kita nggak pengen anak kita kenapa-kenapa. Nah, orang tuanya udah aman nih duduk pakai seatbelt. Oh, nah, anak kita seperti apa gitu. Nah, dari studi juga memang kita lihat bahwa dengan penggunaan car seat ini bisa menekan risiko kematian pada anak dan bayi sampai dengan 70% gitu. Tapi kita kembalikan ya, penggunaan car seat-nya juga harus yang benar ya, safe parents ya, karena ada fase-fase penggunaan car seat-nya juga, dan sesuai penggunaannya, menggunakan car seat yang benar, lalu tata cara atau menggunakan car seat-nya itu juga harus tepat, supaya anak kita bisa terlindungi dengan sempurna. Kita nggak pernah mengharapkan sih ya bisa terjadi sesuatu, tapi kita juga bisa mengurangi risiko jika memang terjadi sesuatu di perjalanan. Dan selain tentang keselamatan, salah satu hal yang mungkin saya akhirnya secara pribadi ya, saya menggunakan car seat anak-anak dari sejak lahir, sejak keluar rumah sakit, sampai sekarang anak saya yang besar usia 8 tahun, dia tetap pakai car seat. Mungkin jadi banyak yang, kok masih mau sih duduk di car seat gitu ya. Anak yang kedua umur 4 tahun masih duduk di car seat juga. Ini sebenarnya mendidik kedisiplinan sih kalau buat aku pribadi ya, buat anak-anak gitu. Anak-anak terbiasa disiplin, terbiasa melakukan hal yang benar gitu. Mungkin dia bilang, oh teman aku nggak pakai nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa, tiap orang rumah mungkin punya rules-nya berbeda, tapi kan ibu pengen kamu aman, dia tahu. Jadi mulai menanamkan mindset tentang keselamatan nih kepada anak gitu ya. Dan masalah kedisiplinan. Kemudian kalau anak-anak duduk di car seat, orang tuanya lebih nyaman loh berkendara. Buat ibu-ibu nih ya, mau nganter jemput anak, kalau anaknya nangis, lari, jungkir balik, bercanda di belakang, itu sebenarnya kan bisa ngedistract kita ya sebagai orang tua ketika berkendara. Itu juga sebenarnya nggak aman. Anak-anak main-main gitu ya, itu bisa ngedistract kita. Kondisi anak yang duduk tenang itu juga sebenarnya membuat kondisi berkendara secara keseluruhan lebih aman dan nyaman. Kayak gitu, Mbak Roland. Oke, aku baru tahu loh Mbak, yang tadi berat badan ternyata bertambah ya. Pantesan kalau kecelakaan itu jauh sekali mental gitu ya. Ternyata karena itunya Benar. berubah ya. Ya, oke. Dan aku setuju banget soal disiplin. Juga kebetulan kayak Mbak Tiara udah mulai pakai car seat dari anak pertama dari keluar dari rumah sakit gitu kan. Terus dan benar disiplin meskipun di awal memang challenging banget, nangis-nangis gitu ya. Tapi konsistennya tuh terbayarkan gimana justru lebih nyaman, bener banget. Justru kalau kita pangku itu lebih
sangat lebih mengganggu perjalanan gitu ya, maksudnya dalam artian tuh mengganggu keselamatan gitu, karena mau ke sana mau ke sini gitu ya, terus bisa jatuh ke kanan ke kiri gitu kan, kitanya malah jadi tambah Iya. repot gitu justru ya. Oke, jadi boleh banget dicoba Safe Parents sama FEMS, karena itu sangat-sangat membantu kita dari segi keselamatan dan juga kedisiplinan di jalan. Sangat bagus. Oke, nah kalau gitu cerita kita mau main ke playground nih Mbak. Main ke Udah playground nyampe nih. ya dari rumah, jalan ke playground kita mainnya. Kita berurutan jadinya. Jadi kita mau ke Hmm. playground. Udah sampai di playground, suka ada rules-rules, tingginya anaknya sekian, tidak boleh naik yang ini gitu ya. Terus tapi kita kadang gitu berpikirnya kayak, oh kayaknya aman gitu kan. Kayaknya sliding di situ nggak apa-apa kok, masih kita tungguin gitu kan. Nah tapi ternyata kejadian di aku yang menurut aku aman, karena itu usianya belum untuk usia anak aku yang kedua, dia terkilir karena bertabrakan dengan anak yang lebih besar, dan anak yang lebih besar kan pasti mainnya lebih cepat ya mbak, ritmenya ya, wow lari sana sini gitu kan, yang akhirnya justru tidak selamat. Dan di situ aku berpikir bahwa oh aku bandel ya, nggak pernah baca rules gitu. Boleh nggak sih mbak dijelasin seberapa pentingnya keamanan di playground? Oke, kita bisa pakai metode anak lagi Mbak, again ya. Ketika kita sampai di playground gitu ya, karena playground ini sebenarnya cukup banyak versi gitu ya. Ada playground yang memang apa di mall gitu ya, yang mungkin lebih bagus gitu ya, mungkin lebih aman gitu ya. Karena aku juga kemarin sempat diskusi dengan di tim SKI juga nih, sebenarnya untuk keselamatan di playground nih ada sertifikasinya nggak sih sebenarnya gitu ya. Sebagai orang tua nih kita curious dong, kan sekarang makin banyak ya playground ada di mana-mana gitu, bahkan kayak ada restoran ada playgroundnya gitu. Sebenarnya ada yang mengawasi nggak sih tentang playground ini? Nih sebagai orang tua mungkin kita perlu ya sedikit kritis seperti itu ya, karena nih mainan ini aman nggak sih buat anak-anak aku main gitu ya, karena kadang-kadang ketika kita membiarkan anak bermain di playground itu kan biasanya agak sedikit minim nih pengawasan gitu ya, apalagi kalau anaknya udah bisa main sendiri nih gitu ya, jadi orang tuanya mungkin anak-anak di playground orang tua belanja gitu ya, atau mungkin kalau di restoran anak-anak di playground orang tua biar bisa makan gitu, jadi agak minim pengawasan gitu. Yang pertama lagi-lagi kita perhatikan dulu nih, di playground ini ada bahaya apa sih gitu ya, selain tadi kita bisa lihat oh ada rules-nya gitu ya, di playground kita baca dulu gitu ya, aturan mainnya gimana, anaknya usia berapa, tinggi badan berapa gitu ya. Kadang-kadang boleh makan atau minum tidak di playground, kadang ada yang abai akhirnya ada yang makan minum, ada minuman tumpah, ada yang area licin, itu jadi bahaya. Kalau di playgroundnya ada rules itu bagus, berarti dia sudah cukup ada concern gitu ya, berarti ada aturan main gitu, bisa memisahkan mungkin anak-anak yang tadi yang mungkin lebih kecil supaya nggak bermain dengan anak yang usianya lebih besar yang mungkin takutnya akan menjadi cedera gitu pada anak. Kemudian kita amati bahayanya. Misalkan kadang-kadang kalau di playground yang outdoor gitu ya, ada atau mungkin di indoor juga gitu ya, ada mainan-mainan yang mungkin ada yang udah rusak. Kita kadang-kadang sebagai orang tua perlu perhatian juga terhadap detail-detail. Perosotan kadang ada yang cracking, atau di ujungnya ada yang gompel, yang mungkin ada ujung-ujung tajam, ada area yang berkarat. Nah ini kita lihat nih ada bahaya-bahaya apa tadi. Apakah ada area yang licin tadi ya untuk di area playground. Karena tadi kita nggak bisa memastikan nih playground-playground ini punya sertifikasi atau tidak gitu, dan kita sebagai orang tua kita lihat lagi, kita analisa risikonya apa sih gitu ketika anak-anak kita bermain di playground tersebut. Kemudian kita bisa ambil tindakan. Tadi kita bisa sampaikan mungkin ke pengelolanya, misalkan ada mainan yang rusak seperti apa. Kita juga bisa ambil tindakan. Tindakan ini biasanya kita berdasarkan tingkat toleransi kita juga nih Mbak, terhadap risiko yang ada gitu ya. Misalkan, oke, kamu boleh main, tapi tidak ke area sana ya, karena itu ada area yang tajam, seperti itu. Atau kalau mau ekstrim sekalian, udah deh nggak usah main aja di sini, kita main di tempat lain, seperti itu. Nah, tindakan seperti itu. Kemudian kita bisa komunikasikan juga tadi ya, kita bisa sampaikan ke pengelola playground-nya, jika ada hal-hal yang berbahaya, kita bisa komunikasikan juga ke anak kita, tadi jika ada hal-hal yang memang perlu perhatian, ada bahaya atau ada risikonya di playground seperti apa, aturan bermain kita sampaikan gitu ya. Dan yang nggak luput
jangan sampai luput juga adalah biasanya ada bahaya, selain bahaya keselamatan, ada bahaya kesehatan juga, gitu ya, biasanya di playground ya. Salah satunya adalah kolam bola. Ini yang sering sekali menjadi sumber, aduh kalau mau dibilang sumber penyakit, tapi ya gimana ya, karena ya apa namanya, ya karena kalau kita secara logika nggak mungkin ya bola itu dilapin satu-satu. Mungkin oke lah, ada beberapa pengelola yang mungkin akan melakukan sterilisasi gitu ya area bermain. Tapi kita sebagai orang tua yang akhirnya nanti bisa melakukan penilaian lah terhadap resiko ketika anak bermain di playground gitu. Jadi nggak cuma keamanan tapi kesehatan, dan itu banyak banget ya waktu itu berita-berita kayak jangan main di kolam ini dulu gitu bola gitu ya karena lagi ada Mm-mm. pencemaran bla bla gitu ya. Jadi tetap ke metode anak gitu ya. Oke, dan Mm-mm. jadi juga apa namanya bodoh amat gitu ya sama rules gitu ya. Kadang itu tuh pelajaran jangan pelajaran banget buat aku juga gitu. Sering banget kayak udahlah Mm-mm. ini aman aku gitu kan, tapi ternyata terkilir gitu. Iya. Oke, Safe Parents sekarang ceritanya abis dari playground mau makan nih Mbak ke mall. Makan, oke. Kalau ada mapsnya jalan nih mobilnya. Mau makan di Heeh. mall biasa stroller. Nih lagi-lagi aku yang bandel juga Mbak. Biasanya di mall kadang apa Ini pengakuan strollernya dosa ya kayaknya ya. strollernya naik eskalator sama bapaknya gitu kan. Kalau lagi udah mepet banget nih. Nah padahal kita Nunggu lift tahu itu nggak lama ya. apa Nunggu liftnya lama soalnya. nggak sabar nih nggak baik. Jadi kita suka naik ya naik eskalator gitu. Dimana kita juga tahu itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Nah itu boleh nggak sih Mbak? Sebenarnya aku juga belum kebayang sih bahaya yang bener-bener bahayanya itu apa sih dengan stroller itu naik ke eskalator. Nggak apa-apa sebenarnya stroller naik eskalator asal bayinya nggak ada di situ. Bapaknya yang naik kita yang dorong bisa juga. Kalau strollernya kosong nggak apa-apa. Ya, Jadi sebenarnya stroller naik eskalator. kadang iya juga sih benar. Iya, sebenarnya gini, pada dasarnya stroller itu tidak didesain untuk di eskalator. Begitu juga eskalator tidak didesain untuk dilalui oleh stroller, gitu ya. Kalau kita balik lagi by design, gitu. Jadi aturan dibuat pasti sudah ada maksudnya, gitu ya. Karena apa namanya? eh, Kalau mungkin lebih gampangnya gini Mbak Roland, kita bayangkan ketika kita yang ada di posisi si anak di stroller, karena ketika stroller itu naik di eskalator, biasanya posisinya akan pada posisi dengan derajat kemiringan yang agak ekstrim, gitu ya. Baik posisinya mau kita tuker kayak kita puter gitu ya, posisinya ekstrim, dia akan miring ketika dia naik eskalator, gitu. Kita bayangkan kita yang ada di dalam stroller, apakah kita nyaman di situ? Gitu ya. Karena kalau aku, iya ya, kalau aku yang ada di situ, jangankan anak-anak gitu, aku sendiri juga pasti ada rasa kayak takut mau merosot atau itu posisinya sangat tidak nyaman. Iya, ya kan, udah kayak naik wahana ekstrim kita gitu. Jadi kalau by design memang tidak, bukan peruntukannya gitu ya. Secara derajat kemiringan memang tidak nyaman dan tidak aman gitu. Dan memang apa namanya, jadi kita kembali ke situ aja gitu, bahwa memang sebenarnya apa mungkin aku nggak tahu banyak nggak sih sebenarnya case-case tentang apa namanya stroller di apa namanya di eskalator gitu ya, tapi memang jika memang bukan peruntukannya ya sebaiknya kita ikuti saja seperti itu gitu. Ya, mungkin yang paling mudah kebayang mungkin nyangkut bisa ya Mbak ya, apa rodanya gitu ya, atau bebannya malah jadi terlalu ke belakang, anaknya terjadi terlalu berat dan sebagainya. Jadi untuk safe parents dan aku juga, ini Roland nggak boleh bandel ya, harus naik lift. Boleh, Oke, kalau boleh naik eskalator tapi anaknya diangkat dulu gitu ya, anak. digendong dulu. Oke Mbak, sekarang nih cerita keluarganya ini mau pergi ke Singapura Mbak, mau ke airport. Dari mall ke airport ya, oke. Ini mungkin mallnya lagi dijewel kali. Mau ke Singapura, mau main di Universal ceritanya. Nah, lagi happening juga nih Mbak, soal koper Airwheel. Oh, Nah, itu tuh kan banyak banget dipakai mungkin. Aku nggak tahu sih, aku nggak penggemar K-pop.
Tapi K-pop itu beberapa kan kayak banyak yang mereka traveling pakai koper yang bisa jalan itu, dan mungkin jadi happening di orang-orang kita yang mungkin traveling di airport, jadi pakai koper airwheel itu. Ya dipikir-pikir memang mungkin efisiennya kita lebih cepat, nggak capek gitu ya. Tapi ternyata akhir ini tuh ada beritanya sudah tidak diperbolehkan gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mbak, apa sih bahayanya koper airwheel ini? Koper airwheel ya. Bahayanya kepada dompet yang pertama ya Mbak ya, karena harganya lumayan nggak murah. Jadi koper airwheel ini, sepengetahuan aku yang memang nggak punya juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa tipe ya sebenarnya gitu. Dan kalau saya nggak salah, dia juga mengeluarkan tipe yang memang untuk ini kalau kita ngomongin terkait koper airwheel sama anak-anak ya. Ada yang memang peruntukannya untuk anak-anak nih, yang tipe apa ya, SQ3 atau apa gitu. Memang untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Dia punya tipe tersendiri untuk anak-anak. Kenapa? Karena ternyata kecepatannya tiap si airwheel tipe airwheel ini berbeda-beda, Mbak. Yang paling cepat itu saya kalau nggak salah, aduh kemarin aku sempat browsing tuh, 18 kilometer per jam. Dan itu sebenarnya cukup cepat. Nah, yang disayangkan adalah banyak sekali sementara sorry, tipe yang untuk anak-anak itu kecepatannya hanya 5 kilometer per jam, yang sebenarnya sama dengan orang dewasa berjalan. Jadi mungkin kalau anak-anak yang pakai airwheel yang untuk anak-anak, orang tua dia akan berjalan di sampingnya, bisa mengikuti gitu ya, dengan mungkin akan lebih aman. Sayangnya, banyak sekali yang saya lihat adalah anak-anak menggunakan airwheel yang punya orang dewasa dengan kecepatan yang sebenarnya lumayan. Jadi, yang pertama, ketika kita menggunakan benda bergerak, jelas kalau kita melihat ada bahayanya gitu ya, benda bergerak, ada risikonya dia bisa terjatuh, bisa nabrak orang, bisa nabrak barang gitu ya. Kalau kita lihat bahaya dan risikonya seperti itu. Selain juga apa namanya, berarti kan kalau misalkan kita biarkan anak menggunakan itu, berarti pengawasan kita juga harus lebih ekstra. Ini orang tuanya mau duduk aja ngeliatin aja, atau mau ikut lari-lari di sampingnya sambil olahraga gitu ya. Uh, jadi pengawasan kita jadi lebih nih sebagai orang tua. Nah, yang kedua, kalau kita lihat bahayanya, ada bahaya listrik ketika mungkin overcharge gitu ya, dan lain-lain. Um, Kalau nggak salah sekarang kan peraturannya koper airwheel ini juga udah nggak boleh masuk cabin ya, atau ketika masuk cabin baterainya harus dilepas ya, kalau saya nggak salah kemarin peraturannya. Nah, kalau kondisinya dia harus masuk ke bagasi, sebenarnya penggunaan kopernya juga sebelum counter check-in dong. Berarti cuma turun mobil, pakai itu sampai counter check-in doang. Sebenarnya kan jadi kayak, kok agak repot ya gitu. Jadi sebenarnya kalau Safe Kids di sini kita sih sebenarnya netral ya. Kita nggak melarang orang tua untuk punya, jika memang sanggup beli ya silahkan gitu ya. Tapi kalau kita juga tidak menyarankan gitu kalau untuk anak-anak mengendarai airwheel yang mana mungkin jika anaknya mungkin masih terlalu kecil gitu ya, belum bisa mengendarai dengan baik gitu. Gitu sih Merolen. Mungkin kalau yang mau beli gitu ya, harus sesuaikan tadi ya, sesuai usianya biar cepatnya nggak kecepetan gitu ya. Iya, ngeri kan ya kalau anak-anak yang apa dia bisa ngendarain yang kenceng Iya, banget gitu loh. Aku cuma ngepikir kalau anaknya masih kecil banget terus dibiarin dia ngendarain sendiri gitu, bisa nabrak-nabrak orang atau mungkin nabrak apa. Dan di bandara kan mungkin ada beberapa bandara yang ada travelatornya ya. Itu kan juga jadi bahaya kalau dia nyelonong ke situ gitu. Mungkin kalau untuk apa namanya, biar nggak capek, buat yang bawa anak bisa naik bagi atau mungkin ya nggak apa-apa lah olahraga ya jalan sebenarnya. iya bener. Alhamdulillah Mbak, keluarga udah sampai di Universal. Oh, udah sampai ya? Duh, cepet banget sampainya nih. Aku berarti nanya tips terakhir deh Mbak, untuk keluarga ini nih, ternyata kalau misalnya pulang rumahnya dia suka banjir Mbak. Nah, Rumahnya suka oke. banjir. Nah, utamanya nih Mbak, kira-kira kadang tuh kan ada force major atau bencana alam gitu ya yang nggak bisa Heeh. kita juga gitu. Nah, mungkin kalau di Jakarta atau di kita biasanya banjir ya lebih sering gitu kan dibandingkan gempa dan semacamnya. Mungkin banjir aja kali ya Mbak. Mungkin yang what to do-nya apa sih ketika mungkin huniannya safe parents atau fans yang memang rentan kena banjir gitu, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu terkait dengan keselamatan anak-anak?
Oke, terkait dengan kondisi bencana ya. Ini sebenarnya lagi-lagi metode anak yang bisa kita pakai ketika kita menentukan sebuah hunian gitu. Misalkan kita lagi cari area buat mungkin pasangan muda atau parents yang mau beli rumah gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi, oh di area rumah saya ada bahaya apa sih gitu ya. Tadi mungkin rumahnya dekat gunung ada bahaya gempa atau mungkin apa namanya bahaya gunung meletus gitu ya atau mungkin di area sini suka banjir gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu area rumah kita nih rawan banjir atau langganan banjir, kemudian langkah apa yang perlu kita lakukan gitu. Kita ada yang namanya emergency preparedness atau emergency plan atau kesiapsiagaan bencana gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita lakukan as a team gitu ya dalam keluarga gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa oh sudah langganan nih banjir di sini, berarti kita harus siap-siap apa sih yang harus kita lakukan jika terjadi banjir. Misalkan khususnya ketika kita punya anak-anak gitu ya, area-area yang mungkin biasanya tergenang air, itu area di rumah mungkin bisa kita yang apa benda-benda elektronik dan lain-lain mungkin bisa kita posisinya kita tinggikan. Jadi amit-amit kalau ternyata tiba-tiba air masuk juga tidak apa namanya tidak terjadi ada bahaya elektrikal gitu ya yang ada di air gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan juga rencana dalam keadaan darurat gitu. Misalkan apalagi kalau yang udah langganan nih biasanya udah tahu ya apa yang apa namanya kapan-kapan terjadinya gitu ya kita buat rencana dalam keadaan darurat gitu misalkan terjadi banjir kita akan planningnya seperti apa kita akan evakuasi kemana menggunakan apa seperti itu. Nah kalau kita punya anak, jika kita sudah punya planning seperti itu, mungkin akan jadi less panik gitu ya, biasanya untuk orang tua. Dan kita udah lebih tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi-kondisi emergensi. Kita juga bisa menyiapkan yang namanya tas siap siaga bencana. Kalau di Safe Kids kita menyebutnya go bag gitu ya. Ini nggak ada afiliasi dengan ini ya ojek online gitu ya, tapi kita nyebutnya go bag. Jadi kita siapkan tas siap siaga bencana yang bisa kita bawa anytime ketika kita harus melakukan evakuasi gitu. Khususnya orang tua yang punya anak nih, jadi kita bisa siapkan mungkin pakaian anak-anak gitu ya, mungkin yang masih pakai diapers ada di situ, air bersih, selimut, handuk atau perlengkapan-perlengkapan yang bisa kita grab anytime ketika dalam kondisi darurat gitu ya, khususnya tadi misalkan banjir kita harus evakuasi keluar. Kemudian untuk anak-anak juga selain banjir gitu ya kita bisa mulai kenalkan anak-anak bagaimana apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat gitu misalkan anak-anak usia TK nih biasanya udah mulai nih Mbak bisa kita ajarin nomor telepon orang tuanya gitu misalkan terjadi kondisi darurat ketika orang tua tidak di rumah gitu jadi dia bisa tahu bagaimana cara menghubungi orang tuanya. Anak-anak SD ini udah mulai bisa nih kita ajarin nomor darurat berapa sih 119 atau mungkin bisa kita tempel di area rumah yang mudah dilihat gitu ya nomor-nomor telepon darurat. Yang anak-anak juga oh bisa dia bantu telepon hubungi nomor rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran dan lain-lain. Selain menghafal mungkin itu ya caranya kita bisa tempel gitu ya dengan biasanya pakai apa namanya sticky notes gitu ya di kulkas atau di mana gitu area-area yang mudah untuk dilihat. Jadi anak-anak juga bisa kita ajarkan dengan cara yang fun gitu ya. Role play jika ada kondisi-kondisi darurat apa sih yang harus dilakukan. Nah, biasanya anak-anak usia SD udah mulai bisa nih gitu. Misalkan kalau misalkan aku nih ya, kayak aku pernah kayak kalau misalkan ibu tiba-tiba pingsan di rumah gitu, kondisi di rumah cuma ibu sama kalian doang, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, telepon ayah, oke, telepon ayah, mensiapkan nomor berapa, atau bisa telepon eyang atau telepon siapa gitu. Jadi apa yang harus anak-anak lakukan tuh bisa kita coba komunikasikan gitu. Kita ajari sedini mungkin. Anak-anak juga bisa take parts gitu ya dalam kondisi emergensi mereka tahu apa yang harus dilakukan karena misalkan kayak gempa bumi gitu ya anak-anak TK sekarang juga udah mulai bisa ya tahu apa yang harus dilakukan gitu jadi
kita membuat apa ya, semacam memasukkan memori-memori ke anak-anak gitu. Karena kadang ketika dalam kondisi emergensi, hal yang udah kita tahu suka buyar gitu ya, lupa semuanya nih. Nah, tapi kalau kita udah pernah latihan, udah pernah belajar, biasanya paniknya tuh nggak lama. Selang beberapa menit, mungkin tubuh kita langsung manggil memori yang udah pernah kita tahu gitu ya. Nah, hal ini bisa juga kita turunkan nih ke anak-anak gitu. Kita ajari kondisi-kondisi darurat yang anak-anak mungkin bisa apa namanya tahu apa yang harus dilakukan seperti gempa bumi, banjir, misalkan terjadi kebakaran gitu ya. Itu udah mulai bisa kita ajari untuk anak-anak. Gitu, Mbak Roland. Oke, terima kasih. Wah, itu surviving skill yang ternyata perlu juga diajarin ke anak. Karena temen aku juga ada cerita, dia waktu lagi bekerja, terus dia cuma sama neneknya atau nggak salah, dia lagi sendiri, dan itu dia jatuh kakaknya. Jadi dia harus telepon lari ke tetangga gitu. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, tapi memang itu ternyata ada surviving skill yang udah ditanamkan oleh temen aku. Jadi kalau ada apa-apa langsung cari ya apa namanya tetangga untuk telepon ibu gitu ya, udah menghafal nomor telepon ibu dan semacamnya. Itu ternyata membantu sekali ya Mbak ya. Iya, betul. Mbak, sebelum aku tutup ada yang tanya nih dari Ibu Sakya, usia berapa sih anak-anak aman kita percayakan naik ojol atau taksi sendiri? Apa yang harus diajarkan anak-anak soal keamanan terkait kondisi tersebut? Wah, ini menarik sekali, betul. Ini menarik nih. Kalau kita bicara terkait kalau tadi ya kan kalau SKI kan koridornya adalah pencegahan cedera ya, gitu. Kalau kita bicara naik ojol atau taksi sendiri, ya pasti kita pastikan ya kita lihat dulu anak kita sudah aman belum untuk bisa berkendara dengan misalkan naik motor gitu ya. Karena motor itu sebenarnya yang disarankan adalah anak-anak biasanya usia 8 tahun ke atas. Ketika anak kita sudah bisa kakinya menyentuh footstep di motor gitu ya. Pastikan dulu anak kita aman untuk bisa berkendara dengan motor. Kemudian pastikan misalkan anak kita bisa menggunakan helm seperti itu ya. Atau dengan terus terang kalau usia berapa tepatnya mungkin ini dikembalikan kepada masing-masing penilaian orang tua tentang skill anaknya masing-masing gitu ya. Karena kita nggak bisa tentukan. Mungkin ada anak yang usia 8 tahun tapi dia udah sangat bisa nih menggunakan atau dia sudah dilengkapi dengan alat komunikasi. Ada anak yang umur 8 tahun belum punya handphone jadi dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi kita kembalikan lagi ke orang tua. Kita bisa gunakan tadi metode anak tadi ya. Bahayanya apa ketika dia menggunakan ojol atau taksi atau dia bisa pulang sendiri, kemudian risikonya seperti apa saja, tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, misalkan tadi anak sudah kita ajari gitu ya bagaimana caranya jika terjadi sesuatu, siapa yang harus dihubungi, bagaimana cara mengamankan diri ketika naik kendaraan umum, apakah itu sudah kita sampaikan ke anak-anak gitu ya? Apakah anak kita juga dilengkapi dengan alat komunikasi? Jadi dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dalam kondisi bahaya. Jadi ini sebenarnya tidak ada patokan usia yang apa namanya usia pastinya gitu ya. Anak kita kesiapannya secara kedewasaannya bagaimana bisa bepergian seorang diri tanpa orang tua atau pendamping dewasa begitu. Oke, tapi mungkin ada sedikit tadi kalau dari fisik mungkin kakinya udah lebih baik, udah bisa ke footstep yang di kendaraan ya, kalau motor gitu ya. Kita naik ojol ya, kalau naik ojol, betul. Pakai helm, gear-gear yang membuat aman dan sudah bisa komunikasi mungkin itu bisa dikonsiderkan gitu ya. Kalau keamanan mungkin ada kali yang mungkin jangan dipakaikan aksesoris berlebihan, itu kayaknya salah satu ini juga ya Mbak ya, tips yang untuk menghindari keselamatan di perjalanan ya Mbak, nggak naik ojol aja kadang di perjalanan ya kita nggak tahu. Iya, setuju. Oke, terima kasih Bu Sakya untuk pertanyaannya Mbak. Nggak terasa udah 1 jam lebih kita jalan-jalan dari rumah sampai ke Universal. Ke kolam renang, ke playground, sampai ke bandara gitu ya. Jauh loh ini, cepet banget. Lagi ya kan, taunya ada banjir kadang.
kasih loh atas waktunya. Mungkin dari Safe Kids Indonesia ada yang mau disampaikan, ada kelas atau ada pelatihan lainnya yang terdekat ini? Eh, untuk saat ini sih memang belum ada jadwal untuk kelas atau public training gitu ya, untuk latihan atau yang Safe Kids adakan. Tapi mungkin bisa dari Safe Parents atau FEMS bisa cek-cek di Instagramnya Safe Kids Indonesia jika ada acara. Biasanya kita akan info di sana. Namun jika misalkan dari Safe Parents atau FEMS kalian juga yang ingin mengundang gitu ya Safe Kids Indonesia untuk mau dong diajarin cara pertolongan pertama nih pada anak dan keluarga misalkan gitu. Biasanya dari institusi sekolah atau mungkin dari pengajian gitu ya, satu kelompok gitu ya, ingin mengundang Safe Kids, kita sangat welcome. Kita bisa komunikasikan, bisa DM aja ke Safe Kids Indonesia gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Sehat-sehat ya bersama keluarga dan Safe Kids Indonesia. Sama-sama Mbak Rolen. Mungkin ada satu hal ya yang aku pengen sampaikan ya untuk Safe Parents sekalian. Kita kan sebagai orang tua pastinya anak itu sebagai satu anugerah ya, karunia gitu ya, yang pastinya kita ingin jaga baik-baik gitu ya. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya sampai cedera atau celaka gitu ya. Cuma kembali lagi kita sebagai orang tua tuh mungkin nggak bisa selama 24 jam untuk mengawasi anak-anak kita 100%. Nah, itulah pentingnya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan sehat gitu ya untuk anak-anak kita. Kita juga perlu juga mengedukasi anak-anak dan juga orang-orang di sekitar karena kan katanya it takes a village to raise a kid gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar kita juga perlu kita edukasi bersama terkait dengan keselamatan dan sama-sama kita jadikan keselamatan atau safety ini sebagai bagian dari pengasuhan gitu. Sebagai seperti slogannya Safe Kids, safety is part of parenting too. Kayak gitu Mbak Rolet. Terima kasih loh Mbak. Jangan bosan ya diajak IG Live atau kerja sama-sama Fans Guide. Oh, mau dong. Oke, kita tunggu collab berikutnya ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Oke, Fams, itu dia IG Live aku, Roland, dengan Mbak Tiara dari Safe Kids Indonesia. Jangan lupa untuk follow Safe Kids Indonesia untuk konten-konten keamanan dan keselamatan anak lainnya, dan juga suka ada pelatihan-pelatihan yang mungkin bermanfaat untuk Fams ikuti. Dan juga untuk kamu yang ketinggalan nonton IG Live-nya tadi pagi, jangan khawatir karena bisa ditonton ulang karena akan aku save. Thank you for watching, sampai ketemu di IG Live yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.